Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan nahya naskuru ilallahi ta'ala alladzi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastadi'a an najtami'a fi hadhil ghurfah al-mubarakah insyaallah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tsaniyan salatan wa salaman ala habibina al-mustafa nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati qad hamalana mina zamani jahiliyah ila zamanil islamiyah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salisan ashkuru syukran ila lajnah min musabaqati Toha alladzi qad atani fursah insyaallah tawilah uridu an ashrah lakum an kaifiyati ay tariqah at-ta'lim afan antiku lughah wa taniyah li suhulati fahmina. Jadi di siang hari ini saya akan memberikan kepada kalian itu cara atau apa namanya ya, cara pembelajaran pendidikan bahasa Arab. Di dalam pelajaran bahasa Arab itu tidak sama dengan pelajaran-pelajaran umum yang lain. Contohnya itu saya akan mengambil pelajaran yaitu dari pelajaran mahfudot. Apa itu mahfudot? Seperti yang kita ketahui, yang belum tahu, mahfudot itu adalah sebuah rangkaian kata-kata mutiara. Dan itu ada pelajarannya sendiri. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami, bisa mempraktekkan pelajaran ini. Jadi mahfudot itu seperti ini. Contoh bukunya seperti ini. Di semua tingkatan itu ada levelnya. Ini itu mahfudot, kalau di umum itu kelas 2 aliyah. Seperti ini. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita? Yang pertama, ada 2 cara. Biasanya itu seorang guru itu akan menuliskan makalah atau yaitu makalah kata-kata itu di papan tulis. Setelah itu mufrodat, yaitu kalimah syu'bah. Setelah seorang guru menuliskan materinya di papan tulis dan menyuruh muridnya untuk menulis, guru itu harus berkeliling-keliling di sekitar kelas. Gunanya apa? Untuk mengecek bahwasannya apakah benar tulisannya itu ataukah salah, sambil mengecek buku-buku murid-muridnya atau pendidiknya. Setelah selesai menulis, seorang guru itu diharuskan untuk membaca apa yang di papan tulis. Setelah dibaca per kata-kata, itu diharuskan seorang murid itu mengulangi apa yang dikatakannya agar mudah dihafal, karena ini pelajarannya itu hafalan, agar mudah dihafalkan dan dipahami. Saya akan memberikan contoh bagaimana pengucapan seorang guru pada muridnya atau pengulangan kata atau apa yang harus dibacakan. Contoh yang di buku ini adalah judulnya Lil Afwahil Audi. Seorang guru harus membaca judul. Judul ini dibaca berkali-kali.
lil afwa wal auti, dan seorang murid harus mengulangi apa yang dikatakan seorang guru. Setelah itu guru mengucapkan bait pertama, wal baita la yubtana illa lahu amadun. Itu dibaca mungkin 3 kali, 2 kali. Setelah itu seorang murid diharuskan mengulanginya lagi agar bisa nyantol ke otak. Setelah sampai baitnya selesai, seorang guru diharuskan menunjuk ke salah satu murid untuk membaca apa yang ada di papan tulis. Membaca yang ada di papan tulis, dan murid-murid lainnya, teman-temannya itu harus mendengarkan salah satu murid tersebut. Di sela-sela yang dibacakan murid, guru itu harus menerangkan secara detail apa itu artinya dan memahamkan kalimat tersebut kepada murid-muridnya. Karena tujuannya kata-kata mutiara yang ada di pelajaran Mahfudhot ini adalah harus setelah kita mendapatkan pendidikan dan pembelajaran dari seorang guru, diharuskan seorang murid itu mengamalkan apa yang diajarkan. Setelah penulisan dan pembacaan di papan tulis, seorang guru itu harus menanyakan mufrodat atau kalimat-kalimat yang sulit kepada seorang murid dan memberitahu apa artinya. Kemudian seorang guru itu diwajibkan, ini khusus pelajaran Mahfudhot itu ada namanya metode tadriji. Namanya itu tadriji, itu menghafal yang ada di papan tulis secara berulang-ulang. Setelah itu dihapus sedikit demi sedikit kalimatnya. Contohnya itu seperti bait pertama, seorang guru itu harus berbicara harus membacakan apa yang di papan tulis, dan seorang murid itu mengulanginya secara 3 kali, beberapa kali sampai hafal. Setelah hafal itu lanjut bait yang kedua, itu terus menerus. Bait ke-1 itu secara 3 kali, bait kedua 3 kali, bait ketiga 3 kali. Setelah itu mengulangi lagi dari awal. Seorang guru itu tanpa dengan melihat papan tulis, setelah itu dihapus sedikit demi sedikit kalimatnya sampai habis. Setelah kalimat di papan tulis sudah tidak ada, seorang guru itu menunjuk salah satu muridnya untuk menghafal. Ini adalah metode tadrijian namanya. Setelah melakukan metode tadriji, seorang guru mengharuskan atau diwajibkan memberikan waktu mungkin 10 atau 15 menit kepada murid-muridnya untuk menghafal apa yang dipelajari ketika itu. Mungkin 15 menit setelah murid-murid menghafal, itu wajib disetorkan kepada gurunya atau mualimnya. Agar apa? Agar hafalannya itu benar-benar di kepala, bukan hanya didapat dari telinga kanan, setelah itu keluar kelas langsung keluar telinga kiri. Jadi setelah tadrijian tadi, langsung seorang guru menyuruh murid-muridnya untuk menghafalkan di kelas. Mungkin dikasih waktu 15 menit dan langsung setoran kepada mualimnya. Mungkin itu adalah contoh metode pembelajaran di pelajaran Mahfudhot. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dunia dan akhirat. Aqulu qouli hada min fahmi qalil wassawab lillahil jalil wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.